Nah sekarang ini saya sedikit saja, mudah-mudahan sampai kepada Pak Prabowo. Selama Gibran masih nongkrong sebagai Wapres, sampai kapanpun tidak pernah dapat berkah dari Allah SWT. Hanya akan menimbulkan petaka lebih lama lagi. Ya. Ketika si Fufu Fafa itu turun dari mobil, kelihatan dari dari gambar itu, ya, apa namanya? Giant screen, ya. Semua bilang hu gitu. Ya. Kira-kira 3 kali hu. Ada satu lagi selain ditakut-takuti dan diancam, juga ditunjukkan visual. Nah visualnya ini apa nih yang dia nggak mau cerita, yang membuat Prabowo bertekuk lutut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrul mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Jadi tadi saya memang mendapatkan undangan resmi sebagai mantan ketua MPR, dan tadi semua yang pernah jadi ketua MPR itu ada di satu barisan, ya. Kemudian yang menarik, ketika si Fufu Fafa itu turun dari mobil, kelihatan dari dari gambar itu, ya, apa namanya? Giant screen, ya. Semua bilang hu gitu. Ya. Kira-kira 3 kali hu. Jadi mereka betul-betul sesungguhnya menunjukkan spontan betapa muaknya para rakyat itu terhadap si pemilik akun Fufu Fafa ini. Ya. Nah kemudian saya memang sengaja menekuni dan mencermati pidatonya Pak Prabowo yang memang kelewat panjang, ya, sehingga kira-kira 30 menit lebih panjang dari yang sebelumnya. Nah kalau dari yang disampaikan Mas Prabowo itu memang kan idealisme yang akan dicapai, ya. Berpijak dari Pancasila, kemudian mengingatkan negara kita negara kaya, lantas kita punya warisan dari tokoh-tokoh bangsa sejak Bung Karno, Bung Hatta, yang itu perlu kita kobarkan kembali, ya. Dari segi itu there is nothing wrong, nggak ada yang salah, bagus sekali, ya. Bahkan Pak Prabowo mengagetkan karena hafal kita semua akan bangun Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu, ya. Jadi tentu tepuk tangan membahana juga, ya. Nah kemudian ya dia memang harus memuji bapaknya Fuafa itu Pak Mulyono, ya. Jadi dipuji sebagai presiden yang sudah sangat
mati-matian membangun segala macam itu, ya. Nah, saya mungkin cuma akan sedikit saja menyentil, ya. Yang namanya kekuasaan itu seperti rezeki, ya. Kalau kita punya rezeki atau rezeki itu yang mabruk, yang dapat berkah, itu memang kemudian rezeki kita itu bisa menghadirkan sebuah kehidupan yang lebih berbahagia, lebih mantap, ya. Anak-anak kita menjadi bersekolah juga pandai, kemudian dampak dari rezeki yang halal thayyibah tadi, yang berkah tadi, itu akan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, itu memberikan manfaat. Sebaliknya, kalau rezeki tidak berkah, itu mesti menimbulkan problematika yang pelik, ya, yang kadang dinalar itu tidak masuk akal, ya. Bagaimana ada seorang yang rezekinya melimpah, tapi anaknya kena narkoba, kemudian satu jadi pembunuh, pada malam hari dia entah ngapain dan lain-lain, ya. Nah sekarang ini saya sedikit saja, mudah-mudahan sampai kepada Pak Prabowo. Selama Gibran masih nongkrong sebagai wapres, sampai kapanpun tidak pernah dapat berkah dari Allah SWT. Hanya akan menimbulkan petaka lebih lama lagi, ya. Nah jadi kita minta atas nama kita semua, tolong diperhatikan Pak Prabowo. Jadi kalau bisa 3 bulan setelah ini itu segera diganti, lupakan sama sekali, ya. Dan kedua, Mas Prabowo juga harus menekan kepada bapaknya Hufafa, ente Pak Mulyono, jangan lagi mencawe-cawe terhadap kebijakan saya, ya. Kalau dilakukan, insya Allah yang diidealisasi, digambarkan secara ideal oleh Pak Prabowo itu pelan-pelan jadi kenyataan, ya. Tapi selama si bocah cilik ini, ya, yang nggak pernah baca, nggak pernah mengisi otaknya dengan ilmu dan lain-lain, hanya berpikir kemewahan, kemudian seks and sex again and again, ya. Saya kira itu Allah murka, ya. Nah, jadi saya kira itu saja, ya, supaya kalau nanti didengar kita pesan dari Amin Rais bersama kita semua, di samping yang lain-lain tentu lebih canggih lagi. Jadi masalahnya sederhana. Prabowo, are you going to keep up, ya, to keep your stupid and crazy and insane and lunatic vice president as your vice president? If you do that, and then insyaAllah you will collapse sooner or later, or sooner rather than later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita harus semangat karena judulnya syukuran. Kita bersyukur Indonesia lepas dari seorang tiran, betul nggak? Tiran yang selama 10 tahun sudah mencengkram Indonesia dengan nafsu syahwat politik yang ugal-ugalan, betul? Yang nafsu membangun dinasti politiknya secara serampangan, menghalalkan segala cara, menelikung Mahkamah Konstitusi, betul? Mengatur-ngatur Mahkamah Agung dan mengendalikan semua anggota DPR di parlemen. Yang itu dilakukan melalui para ketuanya yang tersandra. Jadi Joko Widodo selama menjadi presiden tahu bahwa menteri-menterinya korupsi, tahu dia. Menteri-menterinya bikin ulah, tahu. Menteri-menterinya maling uang rakyat, tahu dia. Tapi itu dibiarkan karena kemudian itu akan jadi modal dia untuk menyandra. Kalau nggak nurut, ini kasusmu, ini kasusmu, ini kasusmu. Kalau nurut, bagus ikut saya. Yang tahu begini persis namanya Refli Harun. Banyak informasinya dia, ya. Termasuk kemarin di acara yang di Menteng, yang kita tahu kan cuma 2 aja peristiwa tanggal 13 Oktober
ketika Prabowo dipanggil menghadap Joko Widodo di Solo, yang katanya dipanggil sebagai Menteri Pertahanan. Kemudian setelah tanggal 13 Oktober itu semuanya berubah. Fufu Fafa yang pada ulang tahun TNI tanggal 5 Oktober nggak berani jalan di samping Prabowo. Yang kuyu itu, yang serba salah canggung itu, kemudian setelah tanggal 13 Oktober kembali pede, senyumnya semeringah karena tanggal 13 Oktober ada surat perintah 13 Oktober. Kalau Prabowo nggak nurut maka akan begini, ya. Dan teman kita Refli Harun ngasih bocoran. Ada satu lagi selain ditakut-takuti dan diancam, juga ditunjukkan visual. Nah, visualnya ini apa nih yang dia nggak mau cerita, yang membuat Prabowo bertekuk lutut. Tapi teman-teman sekalian yang saya hormati, saya bilang yang senior teman-teman nggak apa-apa ya. Ini kan banyak senior boleh ya saya bilang teman-teman ya. Kan kita teman perjuangan, ya kan? Selama 10 tahun hukum kita tumpul ke atas, tajam ke bawah. Begitu berhadapan dengan Jokowi dan para kroninya, tuh tiba-tiba hukum tidak berdaya, terkulai. Masih ingat ketika Ketua KPK mantan ya Agus Raharjo bercerita, dia dipanggil sendirian oleh Jokowi hanya untuk menghentikan pengusutan kasus IKTP, ya kan? Jadi Agus Raharjo cerita bagaimana dia dipanggil, biasanya dia bilang berlima, seluruh pimpinan KPK itu dipanggil berlima, tapi dia dipanggil sendiri, dan baru masuk ruangan, tiba-tiba kata Agus Raharjo, Jokowi mengatakan, hentikan itu. Wah, dia bingung apa yang dihentikan. Ternyata yang dimaksud adalah soal IKTP, soal papa minta saham. Dan itu semua terkonfirmasi bahwa ada tangan-tangan Joko Widodo di soal IKTP dan saham Freeport. Kalau mau jelasnya, rekaman pembicaraan antara Setia Novanto dengan petinggi Freeport yang orangnya Jokowi minta saham buat presiden ada di tangan Muhammad Said Didu. Muhammad Said Didu ada rekamannya. Jadi bagaimana orang satu ini mengendalikan dengan kekuasaannya, semuanya dibikin amburadul, acak adut, menjadi lemah, menjadi tumpul, dan semuanya seenak-enaknya dia. Nah, tapi hari ini kita bersyukur, kita bergembira hari ini karena Jokowi sudah berhenti. Ya, pagi tadi saya ngobrol lewat live by phone dengan sastrawan politik yang hari ini tampil pakai peci, Ahmad Hasanuddin. Dia mengatakan dalam artikelnya, rakyat memastikan Jokowi tidak bisa tidur nyenyak setelah lengser. Setuju nggak? Setuju ya? Karena setelah tidak berkuasa, tidak punya kekuasaan, maka kendalinya kepada aparat hukum otomatis tidak ada. Selama ini semua masalah hukum membentur tembok besar. Misalnya teman-teman ada siapa lagi tuh? Ada yang kasus ijazah palsu, ada Egy Sujana, ada Bang Taufik Bahudin tuh di samping kiri sana, duduk sana, senior di UI. Ada Muslim Arbi, ada Kang Rijal Fadilah tadi dari Bandung. Itu menuntut Jokowi tentang ijazah palsunya, enggak bisa. Bolak-balik mondar-mandir utusan Jokowi hanya dipersoalkan masalah legal standingnya saja nggak bisa tuntas. Nah, tapi setelah dia luntur, setelah dia turun, maka dia tidak punya lagi kemampuan seperti itu, sehingga kasus-kasus hukum yang akan dan sudah dan akan diajukan kepada terkait Joko Widodo, insya Allah dipastikan akan berjalan. Saya dengan 6 orang lain ya, Habib Rizik Sihab, tadi ada Mayor Jenderal Sunarko, ada Bang Marwan Batubara, ada saya sendiri, ada Munarman, ada Eko, ada satu lagi siapa ya? Oh, Om Mursalin, ya. Mana tadi ada orangnya tadi tuh? Oh, udah pulang, ada ya. 7 orang itu sudah maju ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan sudah diterima. Bahkan sebetulnya sudah diatur jadwalnya.
tanggal 8 Oktober kemarin sidang perdana, tapi Jokowi kembali menggunakan modus yang lama, mengirimkan orang sekretariat negara untuk mewakili dia. Dan yang tanda tangan bukan Jokowi, tapi pejabat Setnek. Dan itu ditolak sehingga sidang ditunda tanggal 22. Tapi setelah ini, laporan-laporan seperti itu bukan cuma ke Polda atau ke Mabes, bahkan bukan mustahil akan disampaikan ke polsek-polsek tingkat kecamatan. Teman kita Faisal Assegaf, Anwar Sadat, Alip, Sekjen dengan Partai Negoronya sudah bertekad. Bahkan Faisal Assegaf pernah mengatakan pada saya, Bang, tanggal 20 Jokowi turun, tanggal 22 kita ajukan laporan ke polsek-polsek. Allahu Akbar. Jadi memang seperti kata Ahmad Rosinuddin, dia tidak akan bisa tidur pulas, tidak bisa akan tidur nyenyak karena begitu banyak nanti tuntutan hukum yang akan menjerat dia dan keluarganya, juga kroninya, tetap terhadap segala macam kejahatan dan dosa-dosa dia kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Cuman satu persoalannya, Bapak-bapak, teman-teman sekalian saya hormati, ibu-ibu ya. Bagaimana peran Prabowo nih setelah menggantikan Joko Widodo? Apakah Prabowo akan melindungi Joko Widodo? Kita akan lihat, kalau aparat hukum masih ogah-ogahan memproses semua gugatan, maka itu dengan gampang bisa kita terjemahkan sebagai upaya Prabowo Subianto, presiden definitif hari ini, melindungi Jokowi dan keluarganya. Ya kan? Makanya kita minta dengan hormat pada Presiden Prabowo Subianto, Pak Presiden, sampean duduk manis saja. Silakan dengan menteri-menterinya yang kita sangat shock itu ya. Ada rombongan sirkus 108 orang jadi menteri dan wamennya, kepala badan. Tapi oke lah sementara ini silakan Presiden duduk manis, biar urusan Jokowi dan urusan Gibran Fufu Papa Raka Buming Raka diurus oleh rakyat dan MPR. Setuju nggak? Nah, kalau rakyat bekerja, kemudian MPR bekerja, maka seperti kata Pak Amin Rais tadi, dalam 3 bulan Fufu Papa akan tercutik atau akan pergi. Dicutik, dicutik tuh gini ya. Bukan ditenang, dicutik, jadi dia pergi mental gitu ya. Nah, kita harap betul-betul sungguh-sungguh agar Prabowo seperti dalam bukunya Paradoks Indonesia itu akan membuat Indonesia kembali menjadi macan Asia, betul nggak? Walaupun dengan susunan komposisi kabinet seperti yang diumumkan kemarin, ya kita ragu-ragu juga. Saya akan kejar koruptor sampai Antartika. Begitu ya bilang ya. Bapak-bapak, ibu-ibu tahu nggak di Antartika itu adanya apa? Di Antartika itu adanya apa, tahu nggak? Adanya salju. Adanya beruang kutub. Adanya anjing laut, singa laut. Nggak ada orang apalagi koruptor. Karena koruptornya ada di sekitar dia, di lingkungan dia. Jadi dengan mengatakan saya akan kejar sampai Antartika, orang berpikir ini bener nggak sih ngejar koruptor? Koruptornya di sekitar dia. Ada Bahlil, ada Julhas, ada Erlangga Hartarto, ada Raffi Ahmad, ya, ada orang-orang segitu koruptornya di situ gitu loh. Kenapa sibuk kejar-kejar ke Antartika? Tapi nggak apa-apa lah, namanya prerogatif presiden. Cuman sebagai rakyat kita minta dengan sungguh-sungguh ini diberesin lagi. Kita kasih waktu berapa hari kira-kira? Berapa bulan? 3 bulan? 6 bulan? Kemarin dalam diskusi temannya Refli Harun namanya EF Saifullah Fatah memberi waktu 6 bulan pertama. Lalu 1 tahun 6 bulan. Lalu 2 tahun untuk selesai bulan madu. Setelah itu baru kita tagih betul. Tapi kalau kata saya kelamaan ya. Maksimal 6 bulan lah, 3 bulan oke lah dia siap-siap ini itu. 6 bulan betul-betul ada kabinetnya Prabowo Subianto yang akan mewujudkan cita-citanya yang ditulis dalam bukunya Paradoks Indonesia. Paradoks Indonesia. Kalau tanpa itu nggak bisa. Tapi sekarang kita fokus ini aja. Indonesia tanpa Jokowi ya, Sintajok. Indonesia tanpa Jokowi. Kita bersyukur tapi ini bukan selesai. Besok kita kembali bergerak. Setuju ya? Mak-mak, mana mak-mak bergerak terus ya? Oke, nasrul minallah wa fatun qarib wa basirul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang menjelang sore. Saya hanya akan membacakan surat atau dibilang puisi juga boleh. Bismillah. Kembalikan emas kami. Salam kebangsaan. Salam dari ujung paling timur gugusan pulau dan gelombang samudra Indonesia Raya yang belum berjaya. Selamat datang kecemasan baru. Di ikal rambut dan kulit hitam kami simpan pertanyaan hakikat kemerdekaan sejati, hakikat kemanusiaan dan keadilan. Ketika yang selalu datang berkunjung adalah rangkaian ironi bangsa merdeka. Di balik catatan sejarah yang kami baca di Bovendigul tentang semangat merdeka menjadi bangsa berdaulat, kami bertanya, di kedaulatan yang nyata itukah kalian sembunyikan? Dari puncak Jayawijaya dan Kartens Piramid, Tembagapura dan Timika kami dihadang tanya, di mana kalian simpan kemandirian ekonomi dan bagaimana kalian mengubahnya menjadi kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat? Di sepanjang ruas-ruas Trans Papua yang sering kalian banggakan, kami beriringan dengan pertanyaan, bagaimana kalian memahami makna kepribadian dalam kebudayaan? Di sela-sela jutaan pohon yang tumbang di Merauke yang akan kalian ubah menjadi food estate, kami melihat fantasi yang melayang terbang dari Gunung Emas Kalimantan membawa petaka. Hutan-hutan adat kami yang terampas dan tumpas oleh bulldozer yang kami lihat, kecemasan yang tersemai. Kalian menanam tebu fantasi, pahit derita terpulas di bibir rakyat. Jangan salahkan saudara-saudara kami yang mengepalkan tinju ke udara dan berteriak merdeka, ketika simpati dan empati kalian timbun di gunung ambisi megalomania kalian. Ikal rambut kami akan semakin kering dan kulit kami akan semakin hitam oleh kepandiran dan kegagalan kalian membaca dan memahami Papua. Politik etis gaya kolonialis yang kalian tebar dan tanam selama 10 tahun terakhir mengabaikan esensi konstitusi. Pancasila yang luhur dan lagu dari Sabang sampai Merauke yang indah itu hanya akan menguatkan keyakinan kami pada kenyataan Ibu Pertiwi yang merana lara. Dari ujung timur Indonesia, kulihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati. Air matanya berlinang, emas dan intannya terkenang, diboyong jauh ke negeri entah. Dari punggung Bebukitan Saninta hingga ke pantai Sarmi, ku dengar senandung nurani. Hutan, gunung, ladang, lautan, simpanan kekayaan, kini ibu sedang lara, merintih dan berdoa. Di bawah matahari Papua kami berseru, kembalikan emas kami pulangkan cemas dan kecemasan kepada kalian. Selamat jalan Mulyono, selamat datang masa depan. Halo Pak Prabowo, kepadamu kami hantarkan harapan. Terima kasih, salam kebangsaan.